Sebagai informasi pemirsa, Iran meluncurkan rudal ke Israel pada Sabtu 28 Februari pagi sebagai bentuk serangan balasan atas agresi yang dilakukan Israel sebelumnya. Serangan rudal ini diketahui mendarat di wilayah Teheran, tepatnya di Jalan Universitas dan Distrik Jamhuriyah yang berlokasi dekat kantor pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di hari yang sama, Kementerian Pertahanan Israel mengklaim bahwa sistem pertahanan mereka berhasil menangkis rudal balistik yang dikirim Iran. Meski demikian, serangan tersebut memicu sirine peringatan berbunyi di seluruh wilayah Israel bagian utara. Pejabat Iran menegaskan bahwa peluncuran rudal balistik itu merupakan respons langsung atas agresi Israel yang terjadi pada pagi hari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan pernyataan terkait eskalasi ini. Ia menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat bertujuan melindungi rakyatnya dari ancaman kekuasaan pemimpin tertinggi Iran. Trump juga menuduh Teheran berupaya membangun kembali program nuklir serta mengembangkan rudal jarak jauh yang dianggap mengancam Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam keterangannya, Trump mengklaim telah berbicara dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dan mendesak para anggotanya untuk menyerah. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya pada Jumat 24 Februari, Trump menyatakan ketidakpuasan atas situasi terkini dan kekuatan militer Iran. Ia menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, meski mengakui bahwa proses negosiasi berjalan dengan alot. Trump menambahkan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama Amerika Serikat dalam menyelesaikan isu nuklir, namun ia kembali menekankan larangan bagi Iran untuk memiliki senjata tersebut. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan rudal ke Iran pada Sabtu 28 Februari pagi waktu setempat. Serangan ini memicu ledakan hebat di sejumlah wilayah ibu kota Teheran. Juru bicara militer Israel menyebut serangan tersebut dilakukan sebagai langkah preemptif untuk menghilangkan ancaman terhadap keamanan negara. Menurut laporan media Amerika Serikat dan Israel, agresi ini ternyata telah dikoordinasikan dengan militer Amerika Serikat. Ledakan terdengar di kawasan Teheran Tengah, tepatnya dekat kantor pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tak lama setelah serangan dimulai, Israel mengumumkan keadaan darurat nasional dan menutup wilayah udaranya sebagai antisipasi kemungkinan serangan balasan berupa rudal maupun drone dari Iran. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidakpuasan atas perkembangan terbaru dalam negosiasi program nuklir Iran. Trump mengungkapkan frustrasi terhadap sikap Iran dalam putaran ketiga pembicaraan di nuklir di Jenewa, dan sehari setelah perundingan berakhir, ia mengaku belum mengambil keputusan final terkait ancaman serangan militer terhadap Teheran. Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan menerima jika Iran memiliki senjata nuklir.
Seraya menilai bahwa Iran tidak menunjukkan iktikat sesuai harapan selama proses negosiasi. Meski demikian, Iran berulang kali menegaskan tidak pernah mengejar senjata nuklir. Sementara penilaian intelijen Amerika Serikat sendiri tidak menemukan bukti bahwa Teheran telah memutuskan untuk membangun senjata tersebut. Kendati demikian, Amerika Serikat dan Israel tetap bersikap skeptis terhadap komitmen Iran, terlebih setelah keduanya dilaporkan melakukan kampanye pemboman besar di Iran pada Juni lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, termasuk dengan mengerahkan 2 kelompok serangan kapal induk. Hingga kini pihak Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak maupun langkah balasan atas agresi terbaru tersebut. Kembalinya serangan Israel terhadap Iran ini menjadi penanda adanya potensi eskalasi lebih luas di kawasan Timur Tengah. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. ببر
TV.